Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Oke, jadi adapun topik yang kita akan bahas mengenai presentasi ini yaitu biosecurity pada peternakan. Di sini saya dan teman-teman saya, dengan saya sendiri Davi Fajar Hidayat, yang kedua ada Juri Nijal Aditya, yang kedua ada Muhammad Raihan, yang ketiga ada Jihan Ulfasari, yang keempat ada Muhammad Rifan Okta Diandra, yang keenam ada Tarisya Laila Putri. Table of content-nya yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua layout dan pembagian lokasi kandang, ketiga ada pembahasan lokasi dan zona, keempat alur masuk kandang, 5 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Baik, untuk pendahuluan akan dilanjut oleh Tarisya. Biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. Biosecurity dalam bidang peternakan diartikan sebagai upaya mencegah kuman penyakit agar tidak masuk ke peternakan sehingga ternak tetap sehat dan menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Terdapat rambu sederhana dalam penerapan biosecurity 3 zona, yaitu membagi area peternakan menjadi 3 zona, merah, kuning, dan hijau. Biosecurity 3 zona ini dapat diterapkan oleh semua peternak, bahkan peternak kecil. Prinsipnya adalah zona merah adalah area kotor, zona kuning adalah area transisi, dan zona hijau adalah area bersih atau area produksi. Untuk selanjutnya ada layout dan pembagian lokasi kandang. Untuk yang pertama, nomor 1 ada gerbang masuk farm, terdapat pos jaga dan kegiatan disinfeksi pengunjung tamu. Yang kedua, pintu masuk, terdapat kegiatan disinfeksi. Yang ketiga, pintu transfer, terdapat kegiatan desinfeksi. Yang keempat, ada pintu transit. Yang kelima, ada tempat parkir. Yang keenam, kantor. Yang ketujuh, mes pegawai. Yang ke-8 gudang peralatan, yang ke-9 gudang penyimpanan, yang ke-10 gudang pakan, yang ke-11 gudang skam, yang ke-12 kamar mandi, yang ke-13 kandang karantina, dan yang terakhir kandang pemeliharaan. Untuk zonanya dibagi menjadi 3, ada zona merah, zona kuning, zona hijau, dan ada satu lagi bagian tom air. Untuk pembahasan lokasi dan zona, lokasi yang digunakan adalah lokasi yang cukup strategis, dekat dengan daerah distribusi, namun jauh dari wilayah pemukiman penduduk. Lokasi tersebut juga dekat dengan sumber air yang cukup untuk keberlangsungan pemeliharaan dan pertumbuhan ternak unggas. Skala kandang yang digunakan adalah ukuran 25 meter kali 12 meter dengan luas wilayah setiap zona sebagai berikut. Zona merah 10 meter kali 5 meter, zona kuning 10 meter kali 7 meter, zona hijau 15 meter kali 12 meter. Zona merah adalah zona yang mencakup semua area di luar peternakan, setiap orang termasuk karyawan kandang dan benda yang dibawa dan dianggap berpotensi membawa kuman penyakit, misalnya kendaraan dan sepatu. Zona kuning adalah zona transisi antara zona merah yang berisiko tinggi terpapar penyakit dan zona hijau atau area produksi. Di zona ini dilakukan penyortiran telur sebelum dibawa ke penjual. Lalu zona hijau merupakan area bersih atau produksi. Sebelum masuk zona hijau, peternak harus berganti alas kaki khusus zona hijau. Di zona ini diharapkan tidak ada kuman penyakit yang masuk yang dapat membahayakan ayam petelur sehingga hanya pekerja kandang dan yang berkepentingan saja yang dapat masuk ke area ini. Semua benda yang masuk di area ini harus didisinfektan. Selanjutnya alur masuk kandang. Pertama, masuk melalui gerbang farm yang berada di nomor 1.
yang terdapat pos jaga, lalu melewati tempat parkir dan kantor yang termasuk dalam zona merah. Kemudian masuk ke zona kuning melalui pintu masuk yang berada di nomor 2. Di pintu ini terdapat kegiatan sanitasi. Selanjutnya melewati mes pegawai, gedung peralatan, gedung penyimpanan, gedung pakan, dan gedung sekam yang berada di nomor 7, 8, 9, 10, dan 11. Selanjutnya menuju pintu transfer yang berada di nomor 3 untuk menuju zona hijau. Dan kita akan melewati kamar mandi, lalu kandang karantina, serta kandang pemeliharaan. Baik, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa biosecurity bertujuan untuk mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi resiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut, serta terdapat rambu sederhana dalam penerapan biosecurity 3 zona, yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.